Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu ada dan nyata, dan kita sedang dalam kondisi yang masih terus berjuang dalam memutus pandemi ini. Dengan demikian, izinkanlah kami, Margaret Pamungkuy, Sonia Marcelin, dan Hollandres Nainggolan untuk memberikan solusi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan SARS-CoV, Sensing SARS-CoV-2 in Human Saliva Specimens using Field Effect Transistor-Based Biosensor. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 pertama kali ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China akibat infeksi virus SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dengan gejala infeksi terdiri dari 3 fase yaitu early infection, pulmonary infection, dan hyperinflammation phase. Pada infeksi awal atau early infection, virus membentuk ketahanan pada inang, terutama fokus pada sistem pernafasan, dengan rentang waktu sirkulasi adalah 5 hari. Kemudian, lama-kelamaan virus memasuki saluran bagian pernapasan dalam atau paru-paru pada saat hari ke-14. Pada periode ini terjadi multiplikasi virus dan peradangan lokal di paru-paru sehingga teramati gejala pneumonia. Setelah itu, sebagian pasien dapat memasuki fase hiperinflamasi di mana sistem imun tubuh mensekresikan sitokin inflamasi sebagai bentuk respon tubuh terhadap patogenesitas virus. Pada 12 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO dengan kasus harian saat ini berkisar antara 400.000 sampai 500.000 kasus baru di dunia per harinya. Kabar baik pada tahun 2021 ini telah memasuki gerakan vaksinasi, di mana sudah ada 1,37 miliar dosis vaksin COVID-19 disuntikan. Akan tetapi, kasus infeksi COVID-19 masih terus menghantui. Pasalnya, di beberapa negara seperti India, Turki, dan Argentina, kasus COVID-19 masih terus meningkat. Berbicara terkait COVID-19, tentunya berkaitan dengan patogen yang berperan, yaitu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 yang merupakan golongan family Coronaviridae memiliki genom positif single-stranded RNA, berenvelop, dan memiliki gen pengkode protein struktural dan non-struktural. Salah satu protein struktural SARS-CoV-2 yang berperan dalam entry atau masuknya virus ini ke dalam sel manusia yaitu protein spike. Spike protein dikenali oleh reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 yang tersebar di banyak tipe sel dan jaringan termasuk sel-sel epitel di saluran pernapasan manusia. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, telah dikembangkan berbagai macam metode diagnostik. Ada yang berbasis asam nukleat, seperti real-time PCR, sebagai golden standard namun memiliki kekurangan sebab dibutuhkan keterampilan khusus dalam mengekstraksi asam nukleat dan menjalankan alat PCR, serta time consuming. Kemudian, tes berbasis antigen dan antibodi yang unggul dalam hal kecepatan, namun tingkat akurasi yang masih rendah dibandingkan dengan tes berbasis asam nukleat. Lalu, alat CT scan dapat digunakan dalam mendeteksi COVID-19, namun memiliki kekurangan dari peluang terjadinya abnormal imaging dan kurang spesifik sebab sulit dibedakan dengan virus pneumonia lainnya. Selanjutnya, metode biosensor yang memanfaatkan perubahan sinyal dari suatu fenomena biokimia. Metode ini memiliki keunggulan karena lebih cepat dan mudah diintegrasikan dengan teknologi serta dapat bersaing dalam hal tingkat sensitivitas dan spesifisitas dengan tes lain. Selain permasalahan terkait prinsip dan jenis tes diagnostik, permasalahan terkait sampling dalam diagnostik SARS-CoV-2 masih bisa dikembangkan alternatif yang baru, yang lebih user-friendly. Pasalnya, swab nasofaring bersifat invasif dan tidak ramah khususnya bagi balita dan bayi. Dalam merangkai sistem diagnostik berbasis biosensor atau lab on chip, umumnya tahapan yang dilakukan adalah pemilihan target penyakit dan patogen. Kedua, pemilihan biomarker yang dapat berupa asam nukleat, antigen atau antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Ketiga adalah pemilihan biosensor yang cocok, serta pengemasan dalam bentuk tes diagnostik. Pada biosensor COVID-19, target biomarker yang cocok digunakan untuk mendeteksi virus di awal infeksi adalah antigen seperti spike protein. Kemudian, biosensor elektrokimia berbasis grafena yang dikemas dalam sistem field effect transistor adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengukur perubahan sinyal
listrik yang disebabkan oleh elektron yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara target dan elemen biorecognition. Grafin memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi, kemampuan transport elektron yang sangat baik, dan kekuatan mekanik yang kuat, yang penting untuk membangun suatu biosensor. Terakhir, membentuk tes diagnostik dengan mengintegrasikan komponen biosensor dengan instrumen dan teknologi pendukung, sehingga pemakaiannya lebih mudah dan praktis, sehingga lebih cepat dalam mendeteksi dan menjangkau kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kekurangan dan urgensi dari beberapa metode diagnostik lainnya, dan didukung dengan prinsip dasar dan studi literatur terkait diagnostik COVID-19 berbasis biosensor, maka kami mengusung metode diagnostik berbasis Graphene Field Effect Transistor untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dari sampel saliva. Ide yang kami rancang merujuk pada penelitian SO et al. 2020 dengan modifikasi yang ditekankan adalah penggunaan sampel yang bersifat non-invasif dan penggunaan SNO2 TI sebagai elektroda alternatif. Rancangan diagnostik yang ingin kami ciptakan ke depannya bisa diintegrasikan dengan artificial intelligence sehingga user-friendly untuk digunakan oleh masyarakat. Pada prinsipnya, hasil peristiwa pengikatan biomarker SARS-CoV-2 dan biosensornya akan divisualisasikan dalam grafik yang mudah dimengerti oleh pengguna, di mana jika melewati threshold tertentu maka pasien dinyatakan terinfeksi SARS-CoV-2. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biosensor sebagai kit diagnostik bagi SARS-CoV-2. Pada biosensor ini digunakan microelectromechanical system berupa SiO2Si yang dilapisi dengan grafin, kemudian fabrikasinya menggunakan printer 3D dan molekul targetnya adalah antigen. Pada prinsipnya, perangkat biosensing berbasis grafin ini difungsikan dengan antibodi spike SARS-CoV-2 untuk digunakan sebagai platform deteksi virus SARS-CoV-2. Antibodi spike SARS-CoV-2 dimobilisasi ke perangkat fabrikasi melalui L-pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinamide ester atau PBASE, agen penghubung antarmuka yang efisien yang digunakan sebagai penghubung prop. Ketika antigen berikatan dengan antibodi pada biosensor, akan terdapat perubahan sinyal elektrik berupa perbedaan arus yang dapat dideteksi oleh sensor COVID-19 FAT sehingga menyebabkan kurva delta I per I0 meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan sampel normal atau sampel yang bukan pasien positif COVID-19. I adalah arus waktu nyata yang terdeteksi dan I0 adalah arus awal. Berikut merupakan cara memproduksi alat diagnostik yang diawali dengan proses transfer bilayer grafin yang ditunjukkan pada gambar berikut pada bagian yang pertama. Grafin dipindahkan ke substrat Si menggunakan wet conventional transfer yang diawali dengan polymethyl metacrylat atau PMMA yang di-spin coat pada grafin yang ada pada foil Cu. PMMA grafin pada foil Cu diukir dalam etsa tembaga CE100. Setelah foil Cu dietsa, lapisan PMMA grafin dipindahkan menggunakan slide kaca bersih ke dalam penangas air deionisasi dan etsa tembaga dicuci. Selanjutnya, lapisan PMMA grafin dipindahkan ke substrat SiO2Si dan dikeringkan semalaman. Lapisan PMMA telah dihilangkan dalam penangas aseton selama 2 jam. Akhirnya grafin dipindahkan ke substrat diikuti dengan pencucian isopropil alkohol dan pengeringan di bawah aliran gas N2. Untuk membuat perangkat praktis berbasis grafin yang ditransfer dipola menjadi bentuk linear dengan fotolitografi dan dietsa dengan metode ion etsa reaktif. Untuk menghasilkan lapisan elektroda SNO2TI pada lapisan grafin yang dietsa, metilasi dilakukan dengan menggunakan metode evaporasi termal dan teknik lift-off. Dimensi perangkat adalah 100 x 100 mikrometer kuadrat. Selanjutnya dilakukan proses pemasangan antibodi seperti yang ditunjukkan pada bagian kedua dari gambar berikut. Alat fabrikasi berbasis grafin direndam dalam 2 mikromolar PBASE dalam metanol selama 1 jam pada suhu kamar dan kemudian dibilas beberapa kali dengan air PBS dan DI atau air deionisasi. Akhirnya, perangkat yang difungsikan dipaparkan ke 250 mikrogram per mili antibodi S SARS-CoV-2 selama 4 jam.
Nilai kebaruan dari SENCOV sebagai alat tes diagnostik terletak pada 3 poin utama. Pertama adalah penggunaan teknologi Field Effect Transistor Based Biosensor atau FET biosensor. Penggunaan biosensor FET ini sebagai alat diagnostik memiliki berbagai kelebihan seperti respon yang cepat, biaya rendah, dan kemudahan penggunaan karena biosensor ini dapat memberikan hasil real-time yang dipantau dengan pendeteksi berbiaya rendah yang dapat dikalibrasi untuk berbagai aplikasi. Selain itu, biosensor FET dapat mencapai sensitivitas dan selektivitas tinggi untuk biomolekul tertentu dengan memasang probe khusus pada saluran konduksi, yang merupakan faktor penting untuk kinerja sensor FET. Dalam mendeteksi SARS-CoV-2 ini sendiri, digunakan pasangan antibodi dan antigen yang spesifik, yaitu spike protein dan nukleokapsid. Penggunaan biosensor FET ini sendiri telah dibandingkan oleh penelitian sebelumnya dengan menggunakan virus Ebola yang menunjukkan biosensor FET dapat mendeteksi limit deteksi virus yang rendah dengan waktu proses yang singkat. Keunggulan kedua adalah penggunaan nanofiber timah oksida. Pada FET biosensor kami, elektroda yang digunakan dilapisi dengan nanomaterial timah oksida, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan emas. Penambahan penggunaan nanofiber pada biosensor sendiri dapat meningkatkan efisiensi dan sensitivitas. Timah oksida sendiri diklasifikasikan sebagai semikonduktor yang telah banyak dieksplorasi sebagai material yang sangat sensitif terhadap stimulus yang berbeda-beda. Timah oksida telah digunakan pada berbagai bidang seperti klinis, industri, agrikultur, farmasi, dan juga militer. Selain itu, penggunaan timah oksida dibandingkan dengan emas pada biosensor akan mengurangi biaya dengan limit deteksi serta rentang deteksi konsentrasi substrat yang tidak berbeda secara signifikan. Terakhir adalah penggunaan sampel saliva. Dalam penggunaan biosensor FET, dapat digunakan sampel saliva untuk mendiagnosis COVID-19. Saliva merupakan salah satu spesimen yang ideal untuk screening COVID-19 karena memiliki beberapa keunggulan. Saliva dapat dikumpulkan dengan aman dan mudah tanpa membutuhkan petugas kesehatan terlatih. Dengan begitu, dapat meminimalisir kemungkinan terpaparnya tenaga kesehatan pada virus. Selain itu, pengambilan sampel saliva cenderung bersifat non-invasif, tidak menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan bagi pasien. Kegunaan saliva untuk pengujian COVID-19 telah diuji di berbagai wilayah dan negara. Pada penelitian oleh Theo et al. 2021 di Singapura, dilakukan perbandingan hasil RT-PCR dari sampel saliva, swab nasofaring, serta self-administered nasal swab. Didapati hasil positif COVID-19 antara sampel saliva dan swab nasofaring yang tidak berbeda secara signifikan. Hal ini juga telah didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, dan hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sampel saliva dapat menjadi alternatif dalam diagnosis COVID-19. Akan tetapi, pada beberapa penelitian, terdapat catatan di mana penggunaan sampel saliva ini akan lebih efektif pada tahap awal gejala COVID-19. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan tetap bahagia.